Cerita dimulai pada tahun 1994, beberapa hari sebelum Natal, di rumah seorang pria bernama Paman Rick. Suasana rumah begitu hidup dengan tawa anak-anak yang merayakan dengan gembira. Mereka semua percaya bahwa hadiah di bawah pohon berasal dari Santa Claus. Namun, seorang anak bernama Jack menolak mempercayai legenda itu. Ingin membuktikan bahwa dirinya benar, Jack mengajak para sepupunya ke ruang penyimpanan dan memperlihatkan tumpukan hadiah yang ternyata disembunyikan oleh Paman Rick. Bukti bahwa hadiah-hadiah itu bukan dari Santa. Penemuan tersebut menghancurkan kegembiraan anak-anak. Paman Rick, yang marah karena Jack merusak keajaiban Natal, meluapkan amarahnya. What are you telling your cousins? The cold, hard truth. Dalam pertengkaran itu, Paman Rick bersikeras bahwa Santa benar-benar ada, lalu dengan kesal memasukkan nama Jack ke dalam naukti list tingkat 4. Honestly, Uncle Rick, I'm not that worried about it. 30 tahun kemudian, kisah berlanjut di masa kini. Jack telah tumbuh menjadi seorang hacker ulung yang terkenal di seluruh dunia. Pada suatu hari, ia disewa seorang klien untuk meretas sistem radar di wilayah Kutub Utara. Jack memulai misinya dengan mencuri identitas seorang ahli geologi yang sedang bersosialisasi. Untuk mengalihkan perhatian, Jack menumpahkan kopi ke peralatan listrik, menimbulkan korsleting dan kebakaran kecil. Fire. Fire. Di tengah kekacauan itu, ia berhasil mencuri kartu identitas sang ahli geologi. Dengan kartu itu, Jack masuk ke kantor geologi dan memasang alat peretas kecil pada kabel komputer, memungkinkannya mengakses seluruh sistem dari rumahnya. Sementara itu, di sebuah pusat perbelanjaan, Santa Claus, yang dikenal dengan kode nama Red One, sedang menghibur anak-anak sebagai bagian dari tugas rutinnya. Namun, Santa ini bukanlah Santa Claus biasa. Red One dijaga ketat oleh Kalem, seorang pengawal botak berotot. Di tengah acara, seorang TikToker menyelonong masuk ke antrean untuk siaran langsung bersama Red One. Kau segera turun tangan, menegurnya karena hanya punya 200 pengikut dan membuat keributan yang tidak perlu. Yeah, I'm gonna go. Yep. Appointment with Santa. Setelah tugas di mall selesai, Red One diantar keluar oleh Cowell. Saat itu terungkap bahwa Red One bukanlah Santa biasa. Ia dijemput konvoi mobil mewah lengkap dengan agen rahasia. Lalu dibawa menuju pangkalan udara militer. Seorang jenderal bahkan menyambutnya dengan hormat. Tanda jelas bahwa ia memang Santa Claus yang asli. Di dalam hanggar pesawat, tampak kereta luncur Santa yang ditarik 9 rusa terbang. Red One dan Cowell naik ke dalam kereta untuk kembali ke markas mereka di Kutub Utara. Dikawal 2 jet tempur saat lepas landas. Ketika kereta menembus awan, Red One mengucapkan kata Cavalry. Seketika kereta melesat secepat cahaya. Namun, gelombang kejut dari kecepatan itu terdeteksi radar. Jack, yang memantau wilayah tersebut dari komputernya, menangkap sinyal misterius itu dan segera melapor kepada kliennya. Sesampainya di Kutub Utara, Red One dan Cowell memasuki markas besar yang tersembunyi di balik kubah sihir yang tak bisa ditembus manusia maupun teknologi. Mereka disambut para elf yang mengurus logistik dan menyiapkan hadiah. Ada juga Garcia, seekor beruang kutub yang menjadi pengawas operasi. Cowell sendiri adalah kepala tim elf. Red One kemudian berlatih di gym, menjaga kebugaran tubuh agar tetap kuat mengangkat hadiah saat malam Natal. Sementara itu, Cowell berbincang dengan Nyonya Claus sebelum ia pergi. Di sela-sela waktu itu, Cowell mengungkapkan niatnya untuk pensiun. Ia merasa Natal semakin kehilangan makna karena perilaku buruk manusia dewasa,
dan jumlah nama di Nautilus terus bertambah setiap tahun. Namun Red One menenangkannya. Ia menegaskan bahwa tugas mereka adalah demi anak-anak, dan bahwa di dalam setiap orang dewasa masih tersisa sisi kekanak-kanakan yang tak pernah hilang. Let's have a cookie. They answered everything. Pada saat yang sama, klien Jack tiba di Kutub Utara. Dengan koordinat yang ia kirim, mereka menemukan kubah sihir yang melindungi markas Red One dan berhasil membobolnya dengan senjata elektromagnetik. Get to it, lads. Malam itu, Cole keluar untuk menikmati suasana taman. Ia melihat lampu di menara Red One berkelip aneh. Merasa curiga, ia menyuruh timnya memeriksa keadaan. I need eyes on Red now. Tapi Santa tidak ditemukan. Study negative. Mistletoe hydroponics negative. Cole segera menuju kamar Red One dan mendapati Santa sedang diculik oleh para penyusup. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengejar. Para penculik kabur dengan motor salju. Come in. Dalam pengejaran itu, salah satu kendaraan mereka menabrak bangunan, membuat Cole sempat terhambat. Dengan perangkat ajaib di pergelangan tangannya, Cole mengubah mainan motor salju menjadi kendaraan sungguhan dan kembali melanjutkan pengejaran. Untuk menghentikan para penculik, Cole memicu longsoran salju besar yang menghentikan kendaraan mereka. Namun saat diperiksa, kendaraan itu kosong. Itu hanyalah umpan. Para penculik berhasil melarikan diri dengan menggunakan drone. Sementara itu, setelah Red One menghilang, Zoe Harlow, Direktur Mythical Organis Regulatory Agency, MORA, segera menghubungi Kutub Utara. Ia memberitahu Cole bahwa meski para penculik belum ditemukan, timnya berhasil mengidentifikasi sang peretas yang membantu mereka, The Wolf, alias Jack. Mercenary, bounty hunter, works for the highest bidder, a ghost on the dark web. Dengan malam Natal hanya tinggal sehari lagi, Cole mendesak Zoe agar segera menemukan Jack. Ia memperingatkan, jika Red One tidak diselamatkan sebelum Natal tiba, maka hari raya itu akan terancam. Keesokan paginya, Jack yang masih tertidur menerima panggilan dari mantan istrinya, Olivia. Ia meminta Jack menjemput putra mereka, Dylan, yang baru saja membuat masalah di sekolah. Just do me a favor and go pick up your kid. Jack pun menjemput Dylan dan mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, Dylan menjelaskan bahwa ia mencoba meretas sistem absensi sekolah, tetapi ketahuan setelah dilaporkan oleh seorang teman. Dylan juga bercerita dengan antusias bahwa malam itu ia akan tampil dalam sebuah konser, dan memohon agar Jack mau hadir. Setelah mengantar Dylan ke rumah ibunya, Jack kembali ke apartemen. Namun setibanya di sana, ia tiba-tiba disergap oleh sekelompok tentara. Merasa terancam, Jack melawan. Pasukan itu menggunakan senjata listrik yang bisa melumpuhkan lawan untuk sementara. Untungnya, dengan latar belakangnya sebagai mantan tentara AS, Jack berhasil menguasai keadaan dan melarikan diri lewat jendela. Ia bersembunyi di gudang terdekat, tetapi di sana ia justru disetrum oleh Zoe yang sudah menunggu. Tak lama kemudian, Jack terbangun dalam keadaan terikat di kursi. Zoe langsung menginterogasinya mengenai peretasan sistem radar Kutub Utara. Okay, Jack menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan permintaan klien untuk melacak sinyal aneh di wilayah tersebut. Ia menegaskan tidak tahu siapa klien itu karena identitas selalu dijaga rahasia dalam pekerjaannya. Merasa frustrasi dengan jawaban Jack, Zoe memerintahkan agar ia dibawa ke markas MORA. Box him up.
Di markas, Zoe menjelaskan bahwa Mora adalah organisasi yang bertugas memantau sekaligus mengamankan makhluk-makhluk mitologis. Mendengar kata mitologi, Jack meremehkannya, menganggap semua itu hanyalah dongeng. Tetapi keraguannya runtuh ketika ia melihat seekor kuda berapi dengan penunggang tanpa kepala di dalam fasilitas tersebut. Jack terdiam tak percaya. Zoe kembali menanyainya, menuding bahwa ia telah membobol sinyal radar yang selama ratusan tahun tidak pernah terdeteksi, sekaligus menuduhnya terlibat dalam penculikan Santa Claus. Saat itu, Cole masuk untuk menghadapi Jack. Ia memerintahkan Garcia untuk menakut-nakuti Jack, lalu mengungkapkan fakta mengejutkan. Sejak kecil Jack sudah berada di Nautilus tingkat 4, akibat tindakannya membongkar rahasia hadiah Natal kepada sepupu-sepupunya. He's not telling us everything he knows. Look at him. Jack, sebagai seorang hacker, menawarkan bantuan untuk menemukan pelaku sebenarnya. Tapi hanya jika Cole membayarnya 2 kali lipat dari bayaran klien sebelumnya. Setelah bernegosiasi, mereka akhirnya sepakat. Jack lalu mengungkap bahwa kliennya berada di Aruba. Tanpa ragu, Cole memutuskan untuk membawanya ke sana. Di sisi lain, Red One terbangun dalam sebuah sel khusus. Tak lama kemudian, ia bertemu dalam penculikannya, seorang penyihir jahat. Penyihir itu menunjukkan daftar anak-anak nakal yang disusun oleh saudara Red One, Krampus. Daftar tersebut berisi nama-nama anak yang dianggap pantas mendapat hukuman. Terungkaplah tujuan sang penyihir. Ia ingin menghukum semua anak nakal dan hanya menyisakan anak-anak baik di dunia. Ia lalu mengaktifkan sel yang menahan Red One, menguras energi sihirnya untuk memberi daya pada mesin yang menyalin penjara bola salju magis milik Krampus, yang dikenal sebagai Glass Cave. Dengan itu, penyihir berencana memenjarakan seluruh anak nakal di dalamnya. Kisah kembali beralih pada Cole dan Jack. Alih-alih langsung menuju Aruba, Cole membawa Jack ke sebuah toko mainan. Ia membeli beberapa barang, termasuk mobil-mobilan dan sarung tinju robot. Dari sana, ia membawanya ke gudang mainan, yang ternyata menyimpan portal menuju toko mainan di Aruba. Setelah sampai, Cole menggunakan perangkat sihir di pergelangan tangannya yang disebut Framebase North untuk mengubah sebuah mobil sport mainan menjadi mobil sungguhan. Mereka pun mengendarainya menuju lokasi klien Jack. Akhirnya mereka tiba di sebuah pantai, tempat Jack menunjukkan sekelompok mafia bernama Death Mark yang menjadi pengawal kliennya, seorang bos mafia bernama Ted. Cole mendekati Ted, tetapi langsung dihadang oleh para pengawalnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Dengan kemampuan bertarungnya, Cole mengalahkan mereka dengan mudah. Ia bahkan menggunakan sabuk robot sihir yang bisa mengecilkan tubuhnya, memberinya keuntungan dalam pertempuran. Setelah para pengawal tumbang, Cole langsung menekan Ted untuk mengungkap keberadaan Red One. Namun Ted bersikeras tidak tahu apa-apa. Ia menjelaskan bahwa dirinya bukan klien utama, melainkan hanya perantara yang disewa oleh seseorang untuk menggunakan jasa Jack. Ted memperingatkan bahwa klien misterius itu sangat berbahaya dan memiliki kekuatan sihir. Ted menolak menyebutkan namanya karena takut orang itu bisa mendengarnya. Cole lalu memaksanya menuliskan nama tersebut di pasir. Namun, Jack yang ceroboh justru mengucapkannya dengan lantang. Grilla, sang penyihir. Begitu namanya disebut, Grilla menggunakan kekuatannya untuk merasuki tubuh Ted. Melalui Ted, ia menyatakan niatnya untuk menghukum semua orang yang masuk dalam Nautilus Santa, mulai dari para pembunuh hingga mereka yang berdosa karena berbohong, bersikap kasar, atau sekadar melakukan perbuatan tidak baik. Pernyataan itu menunjukkan dengan jelas bahwa hampir seluruh umat manusia akan berada di bawah penghakimannya. Jaywalkers. Anyone who's ever lied or littered. Tomorrow they will all be punished. And he is going to hell. Setelah keluar dari tubuh Ted, tiba-tiba sebuah truk es krim muncul dari laut dan berhenti di tepi pantai.
Dari dalamnya keluar 3 monster salju yang dikirim untuk membunuh Ted karena telah membocorkan nama Grilla. Snowman. Melihat itu, Cole dan Jack berusaha melawan, namun monster salju tersebut sangat sulit dikalahkan. Salah satunya berhasil membekukan Ted menjadi patung es. Dalam pertempuran, Cole tak sengaja mencabut hidung wortel salah satu monster, membuatnya hancur seketika. Di sisi lain, Jack berhasil mengalahkan monster kedua dengan meledakkan tabung gas. Saat monster ketiga mengejar Jack dan bersiap menyerang, Cole kembali mencabut hidung wortelnya tepat waktu, menghancurkannya juga. Just gotta rip off their carrots. Meski menang, mereka tetap frustrasi karena tidak bisa mendapatkan informasi lebih jauh dari Ted yang kini membeku. Cole kemudian menyarankan agar mereka menemui saudara Red One yang terasingkan, Krampus, yang kini bersekutu dengan Grilla. Working with the brother. We don't know that. Cal. T-minus 17 hours, Director. Tanpa menunda, Cole dan Jack menuju portal yang mengarah ke sarang Krampus. Sementara itu, Grilla mulai menguji gelas cave pada orang pertama dari daftar nakal. Ia mengirim bola salju sebagai hadiah, dan begitu si penerima menyentuhnya, orang itu langsung tersedot masuk. Namun bola salju itu tidak kembali ke tangan Grilla sebagaimana mestinya. Ia pun menyesuaikan desainnya agar bola-bola itu bisa kembali setelah digunakan. Fix it. Now! Di sisi lain, Jack dan Cole tiba di wilayah Alpen melalui portal toko mainan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Jack menerima telepon dari Olivia yang memarahinya karena melewatkan konser Dylan. Setelah panggilan berakhir, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil baru hasil transformasi Frame Based North. Di perjalanan, Jack mulai membuka diri tentang hubungannya dengan Dylan, mengakui bahwa ia tidak selalu menjadi ayah yang baik. Akhirnya mereka sampai di sebuah pemakaman yang menyimpan portal menuju sarang Krampus. Memasuki portal itu, mereka langsung berhadapan dengan anjing neraka penjaga gerbang. Hellhounds. Hellhounds? Cole dengan cerdik menggunakan mainan ayam untuk mengalihkan perhatiannya. Namun, Jack yang ceroboh justru mengambil sebuah persembahan emas yang ditujukan untuk Krampus. Aksi bodoh itu membuat anak buah Krampus curiga, hingga keduanya ditangkap dan dibawa masuk ke markas Krampus, di mana sedang berlangsung kompetisi tepok panco tradisional. Di tengah keramaian, anak buah Krampus memberikan perangkat sihir Cole, Frame Based North, sebagai hadiah Natal untuk tuannya. Cole mencoba menjelaskan keadaan, memberitahu bahwa Red One telah diculik dan mereka sangat membutuhkan bantuan Krampus. Namun Krampus menolak, tidak peduli dengan masalah itu, bahkan berniat memenjarakan Cole. You learn to love it. Untuk mengulur waktu, Jack menantang Krampus dalam pertandingan tepok panco melawan Cole. Jika Cole menang, mereka berdua diperbolehkan pergi. If he wins, we walk. Krampus menerima tantangan itu, dan pertandingan pun dimulai. Tanpa Frame Based North, Cole kesulitan menghadapi kekuatan Krampus. My turn! Pada satu kesempatan, ia ditepuk begitu keras hingga terpental jauh. Oh my God. I love this game! Tapi saat Cole bersiap memberikan tepok berikutnya, Jack diam-diam berhasil mengambil kembali Frame Based North dan memasangkannya di pergelangan tangan Cole. Dengan kekuatannya, Cole memberikan tepokan super kuat yang membuat Krampus terhuyung. Memanfaatkan kekacauan, Cole menggunakan mainan robot tinju untuk mengalihkan perhatian para pengikut Krampus, sementara ia dan Jack kabur melalui portal, ditemani mainan ayam mereka yang setia. Saat keluar dari dunia Krampus,
Jack tanpa sadar melontarkan pertanyaan tentang langkah selanjutnya yang akan diambil Grilla. Ucapan itu membuat Grilla bisa mendengar percakapan mereka. Perjalanan berlanjut hingga mereka terhenti oleh sebuah piano yang entah kenapa berada di tengah jalan. Di sana mereka juga menemukan sebuah hadiah yang ditujukan untuk Jack. Saat dibuka, isinya adalah bola salju ajaib. Pada saat bersamaan, Jack menerima panggilan video dari Dylan, yang marah karena mendapat hadiah aneh darinya. Jack bingung dan bersikeras tidak pernah mengirim apapun. Dylan lalu memperlihatkan hadiahnya. Ternyata bola salju lain dari Grilla. Seketika, Dylan tersedot masuk ke dalam bola salju tersebut, yang sebenarnya adalah salah satu gelas cafe. Putus asa menyelamatkan putranya, Jack dengan nekat menggenggam bola salju itu, membawanya masuk ke dalam gelas cafe tempat Dylan terjebak. Di sana, Jack berhadapan langsung dengan Grilla, yang menjelaskan rencananya untuk memproduksi masal gelas cafe agar bisa memenjarakan semua orang yang pernah masuk Naughty List. Join my collection, and the world will be in the hands of the righteous. Sementara itu, Cowell menghubungi Zoe untuk melaporkan aksi Grilla. Mereka berdua heran bagaimana Grilla bisa membuat begitu banyak gelas cafe, sebab satu-satunya mesin yang mampu melakukannya berada di markas lama Red One di fasilitas bawah tanah Kutub Utara. Dari sini, Cowell menyimpulkan bahwa Grilla sebenarnya tidak pernah meninggalkan Kutub Utara setelah menculik Red One. Semua drone dan pelarian dengan motor salju hanyalah pengalihan semata. Cowell kemudian menghubungi Nyonya Claus, yang tampak sibuk memanggang makaroni casserole kesukaan Red One. Namun, Cowell mulai curiga, karena ia tahu Red One sebenarnya tidak menyukai makaroni. Kecurigaannya terbukti benar. Markas Kutub Utara ternyata telah disusupi oleh para pengikut Grilla yang mampu berubah wujud, termasuk satu yang menyamar sebagai Nyonya Claus. Cowell dan Zoe segera bergegas menuju markas. Di sana, Cowell bertemu staf yang terlihat normal, tetapi kecurigaannya terbukti ketika ia memukul salah satu dari mereka, dan terbongkarlah bahwa itu hanyalah pengikut Grilla dalam penyamaran. It says he should be right here. Sementara itu, di dalam gelas cafe, Jack berbicara penuh emosi dengan Dylan. Ia meminta maaf karena selama ini menjadi ayah yang lalai dan mengungkapkan penyesalan mendalam. Tersentuh oleh ketulusan ayahnya, Dylan akhirnya memaafkannya. Saat itu juga, bola salju ajaib mulai retak dan pecah, membebaskan Jack dan Dylan dari gelas cafe dan membawa mereka kembali ke dunia nyata. Menyadari hal yang baru terjadi, Jack menyimpulkan bahwa ketulusan hati dan niat baik yang sejati mampu mematahkan sihir penjara gelas cafe. Penemuan ini memberi mereka harapan baru untuk menghentikan Grilla. Ow. You could make any toy in the world real right now, what would it be? Wonder Woman. Tim. You alright? Tak lama kemudian, Cowell dan Zoe kembali bersatu dengan Jack dan Dylan. Saat itu, Jack memberitahu Cowell bahwa Grilla telah memuat semua gelas cafe ke dalam kereta luncur Santa, berniat membagikannya kepada anak-anak nakal di seluruh dunia. Namun ada masalah besar. Kereta itu tidak bisa terbang tanpa Red One. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa Grilla pasti telah membawa tubuh Red One ke dalam kereta. Keempatnya pun berangkat bersama untuk menemukan Grilla. Dalam perjalanan, Dylan menemukan sebuah pintu tersembunyi yang membawa mereka ke sebuah ruangan tempat Garcia, Nyonya Claus, dan para elf disekap oleh Grilla. Sementara itu, Grilla mulai meninggalkan Kutub Utara. Sebelum rusa-rusa itu benar-benar lepas landas, Cowell dan Jack berhasil naik ke dalam kereta. Mereka mencoba melawan Grilla, namun kekuatannya terlalu besar, hingga keduanya terhempas begitu saja. Jack terjatuh di dekat rantai pengikat rusa dan memanfaatkan kesempatan untuk melepaskannya dari kereta. Hal itu membuat kereta terjun bebas, menjatuhkan Grilla dari langit. Cowell berusaha membangunkan Red One, tetapi Grilla muncul kembali dalam wujud aslinya, raksasa yang mengerikan. Help!
Saat ia bersiap menyerang, Krampus datang dengan kereta luncurnya, melontarkan api ke arah Grilla. Terungkap bahwa Grilla dulunya adalah kekasih Krampus. She's my ex. Krampus dengan berani melawannya, tetapi dengan mudah dikalahkan dan dilempar ke samping bersama Kaul. Ketika Grilla hampir menghantam Kaul, Red One akhirnya sadar kembali. Ia memanggil rusa-rusanya untuk menyerbu Grilla. Serangan itu membuat Grilla terhantam ke tumpukan gelas cafe, dan pada akhirnya terperangkap di dalam salah satunya. Dengan Grilla yang kini dikalahkan, Red One dengan hangat berterima kasih pada Krampus atas bantuannya. Thank you, brother. Merry Christmas, brother. Setelah Krampus pergi, para staf segera mempersiapkan Santa untuk tugas malam Natalnya. Sebelum berangkat, Red One dan Kaul mengundang Jack serta Dylan untuk ikut dalam perjalanan keliling dunia. Dengan penuh takjub, keduanya menyaksikan Santa membagikan hadiah ke setiap rumah. Setiap kali Red One melakukan kesalahan kecil, seperti menginjak lampu, para staf dengan sigap memperbaikinya agar keberadaan Santa tetap tak terdeteksi manusia. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Santa tidak pernah tertangkap basah saat memasuki rumah. Setelah semua hadiah tersampaikan, Kaul memperhatikan Jack dan Dylan yang semakin akrab, bahkan melihat sisi kekanak-kanakan Jack yang selama ini tersembunyi. Santa pun menyadari bahwa Kaul telah berubah pikiran dan tidak lagi berniat pensiun. You got it, Commander. Film ditutup dengan Santa menawarkan tumpangan pada Jack dan Dylan dengan keretanya, memastikan petualangan mereka berakhir dengan penuh keajaiban.